Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti saat ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini merupakan hari terakhir untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, materi kali ini saya akan membahas mengenai belajar efektif. Sebelum kita mulai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Oktaviani, usia saya 30 tahun, saya merupakan Kepala SMP Plus Al-Bahri. Nah, sekarang saya ingin kalian mengucapkan bahwa saya bangga jadi siswa-siswi SMP Plus Al-Bahri. Oke, selanjutnya belajar efektif. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian belajar? Ya, betul sekali. Belajar merupakan proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, adanya perubahan dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan tadinya tidak terampil menjadi terampil, dan tadinya sikapnya tidak baik tentunya menjadi baik. Nah, tujuan dibelajarkannya materi ini adalah yang pertama, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Selanjutnya, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMP. Nah, jadi kalian semua yang baru lulus SD atau sekolah dasar setidaknya bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar yang ada di SMP. Nah, selanjutnya keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan dalam belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam diri. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri ini yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan merupakan suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua adalah bakat, dan yang terakhir adalah minat. Yang menjadi faktor dari dalam diri selanjutnya adalah sikap belajar, kepribadian, dan kesehatan fisik. Jadi, salah satu keberhasilan belajar adalah kesehatan fisik. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian diwajibkan atau diharuskan untuk menjaga kesehatan diri dan fisik kalian. Selanjutnya, keberhasilan dalam belajar yang merupakan faktor dari luar diri. Yang pertama adalah teman, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sekolah. Jadi, untuk berteman tentunya kalian harus memilah manakah teman yang baik untuk kalian dan mana teman yang tidak baik untuk kalian. Yang selanjutnya adalah keluarga. Keluarga merupakan faktor utama untuk keberhasilan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah sekolah. Sekolah, kalian sudah memutuskan hal yang tepat untuk sekolah di SMP Plus Al-Bahri. Karena pastinya SMP Plus Al-Bahri merupakan sekolah unggulan, sekolah favorit yang memiliki banyak fasilitas untuk keberhasilan belajar kalian.
Faktor dari luar diri selanjutnya adalah masyarakat, yang kedua adalah sarana belajar, yang ketiga adalah media, yang terakhir adalah semangat. Baik, anak-anakku sekalian, keberhasilan dalam belajar salah satunya dari faktor luar adalah sarana belajar. Sarana belajar yang ada di SMP Plus Al-Bahri ini tentunya sangat lengkap. Jadi kalian akan diberikan sarana belajar yang nyaman, yang tentunya akan membuat kalian berhasil dalam belajar. Nah, selain tadi ada faktor dari dalam dan dari luar untuk mempengaruhi keberhasilan belajar, tentunya hal tersebut tidak mudah. Ada berbagai hambatan. Ada dua hambatan di sini. Yang pertama adalah hambatan dari dalam, yang kedua adalah hambatan dari luar. Hambatan dari dalam diri. Yang pertama adalah malas. Siapa yang suka malas-malasan? Nah, anak-anakku sekalian, karena sekarang kalian sudah bukan anak sekolah dasar lagi, tapi kalian adalah anak sekolah menengah pertama atau SMP, kalian tidak boleh bermalas-malasan lagi. Tentunya hal ini diperuntukkan untuk mengejar cita-cita kalian. Jika masih muda kalian masih malas-malasan, tentunya ini akan menghambat mimpi-mimpi kalian untuk mengejar cita kalian. Yang kedua adalah suka menunda-nunda. Siapa di sini yang suka menunda-nunda? Contohnya, kalian ini diberikan homework, pekerjaan rumah oleh guru kalian. Tapi kalian menunda-nunda sampai dengan waktunya kalian tidak mengerjakan. Akhirnya nilainya jelek. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lelah. Biasanya teman-teman semua ya di masa pandemi ini kan kita nggak boleh keluar rumah. Nah, kita lelah bermain apa? Bermain handphone, bermain games. Nah, lelah ini tentunya menghambat kalian untuk melaksanakan belajar. Jadi yang mau belajar karena capek, matanya udah lelah, sudah ngantuk. Jadi kalian malas belajar. Hal-hal ini tentunya harus dihilangkan dari dalam diri kalian. Hambatan dari dalam diri selanjutnya adalah kalian tidak mampu membagi waktu antara bermain dan belajar tidak seimbang. Banyak bermainnya, belajarnya sedikit. Yang kedua, tidak disiplin diri. Tidur terlalu malam, yang akhirnya bangunnya pasti akan kesiangan. Akhirnya terlambat untuk masuk kelas, terlambat untuk masuk sekolah. Selanjutnya adalah tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting. Jadi kalian lebih senang main games dibandingkan belajar online. Diminta belajar online, dibilangnya nggak punya kuota. Tapi untuk main games kalian semangat. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin siswa-siswi SMP Plus Al-Bahri tentunya tidak memiliki hambatan-hambatan seperti ini, tapi memiliki motivasi yang kuat untuk sukses. Nah, seperti itu. Hambatan dari luar selanjutnya adalah ajakan teman, gaya hidup teman, pola atau budaya dalam masyarakat. Nah, hati-hati nih anak-anakku sekalian dalam diajak teman. Contohnya kalian mau belajar tapi diajakin mabar sama teman-teman kalian. Pasti harus ditolak ya, karena belajar itu sangat penting. Nah, yang pertama adalah motivasi diri, yang kedua adalah pandai bagi waktu, yang ketiga adalah pandai memilih prioritas, selanjutnya adalah disiplin diri, dan tentunya di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan dan mandiri. Karena kalian sudah SMP ya, bukan anak sekolah dasar lagi.
Nah, anak-anakku sekalian, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk tidak keluar rumah. Kita diwajibkan untuk belajar dari rumah. Maka dari itu, kita harus meyakini bahwa belajar dari rumah merupakan belajar yang asik. Asiknya belajar dari rumah, kita bisa mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Kemudian, kita bisa milih waktu belajar di mana pikiran dan fisik siap menerima pelajaran. Selanjutnya, kita harus selalu mengawali apapun dengan berdoa, terutama belajar. Kemudian, kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, beri waktu istirahat 15 menit setelah belajar 2 jam. Kemudian buatlah tanda-tanda terhadap hal penting. Jadi ketika kalian membaca, kalian perlu membuat tanda-tanda pada hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya, lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai agar kalian tahu capaian kalian setelah membaca tersebut. Kita perlu berdoa agar pandemi ini segera selesai, supaya nanti kalian bisa belajar di kelas. Nah, bagaimana sih cara belajar efektif belajar di kelas? Yang pertama adalah tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Bawa buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan. Yang ketiga, mencatat penjelasan guru atau memberi tanda pada buku cetak. Yang selanjutnya, yang keempat, menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol, iseng, dan lain-lain. Selanjutnya, perut tidak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. Yang selanjutnya, aktif bertanya hal-hal yang belum jelas. Jadi jangan takut untuk bertanya kepada guru-guru kalian ya. Selanjutnya yang terakhir, jujur mengerjakan ulangan atau tugas. Anak-anakku sekalian, bagaimana penjelasan tentang materi belajar efektif tadi? Tentunya cukup jelas ya. Baik, setelah ini kalian kerjakan kuis yang ada di link yang akan dibagikan nanti ya. Sukses terus untuk kalian. Sekali lagi, ucapkan bangga menjadi siswa-siswi SMP Plus Al-Bahri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.